semua. Hai adik-adik cantik dan ganteng-ganteng yang diberkati Tuhan Yesus. Bunda berharap adik-adik semua ada sukacita, ada semangat, dan sehat selalu. Walaupun kondisi saat ini kita lagi tidak bisa keluar rumah, adik-adik tetap semangat ya. Bunda ajak adik-adik semua untuk mulai beribadah bersama Bunda Tina, Kak Dandi, Dan Bunda Titin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita bersaat teduh. Ya, adik-adik. Mari adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita semua berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 13. Bait yang pertama, kami puji dengan riang. Adik-adik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik sudah menyiapkan alat tulis dan Alkitabnya. Kita akan membaca dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13. Adik-adik, kitab Korintus ini adanya di Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama ya? Iya, betul adik-adik, adanya di Perjanjian Baru. Mari adik-adik, sebelum kita berdoa, kita menyanyikan pujian untuk Tuhan dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Tuhan Kau memanggil aku siap mendengar. Aku hamba-Mu selalu, aku siap mendengar. Firman-Mu pembimbingku, aku siap mendengar. Setelah kita tadi bernyanyi, sekarang mari kita berdoa untuk memulai ibadah dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami pada pagi ini kami boleh saling mendukung dalam ibadah ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan menerima firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami sampaikan kakak bunda layan kami boleh mengerti, anak-anak juga boleh memahaminya, sehingga kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan, sertailah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini dalam kuasa-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya hari ini? Kak Vina harap adik-adik dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun adik-adik berada. Hari ini Kak Vina akan membawakan firman dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 dengan tema Aku Anak yang Rendah Hati. Nanti di rumah adik-adik boleh minta tolong mama atau papa atau kakak untuk bacakan firman-Nya. Tapi hari ini Kak Vina akan bacakan satu ayat yang menjadi inti firman kita pada hari ini. Dengerin ya adik-adik ya. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis,
supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Hari ini Kak Vina mau cerita adik-adik. Kak Vina punya gambar. Ada yang tahu ini gambar apa ya yang Kak Vina pegang? Oh iya, ini gambar binatang. Ada yang tahu nggak ini binatang apa ya? Betul, ini gambar kambing. Ada berapa kambing? Coba kita hitung bareng-bareng. 1, 2. Oh, ada 2 kambing adik-adik. Apa yang sedang kambing ini lakukan ya adik-adik ya? Mereka mau menyeberangi sebuah jembatan yang terbuat dari pohon yang sudah jatuh. Tapi jembatannya kecil banget adik-adik, sempit. Jadi cuma bisa dilewati atau dilalui oleh 1 orang atau 1 hewan saja. Kalau berdua nggak bisa adik-adik. Nah, ketika 2 kambing ini bertemu di tengah-tengah, nggak ada yang mau ngalah. Karena mereka merasa mereka paling berani, mereka paling kuat. Jadi mereka merasa sombong dan gak ada yang mau ngalah. Gak ada yang mau kasih jalan duluan supaya bisa seberangi jembatannya adik-adik. Nah, kalau mereka tetap kayak gitu, tetap saling dorong, saling sikut dengan tanduknya, mereka bisa jatuh ke dalam sungai. Karena di bawah jembatan adik-adik ada sungai yang begitu deras. Kalau mereka jatuh, mereka bisa hanyut. Nah, tapi apa yang terjadi? Kira-kira mereka mau mengalah atau enggak ya? Kita lihat ya. Oh, ternyata salah satu kambing mau mengalah adik-adik dengan cara menundukkan badan mereka sehingga seekor kambing lainnya bisa lewat di atasnya. Jadi mereka bisa sampai di seberang dengan selamat. Gak ada yang saling dorong-dorong, gak ada yang saling gak mau ngalah. Nanti jadi jatuh adik-adik. Nah, sama seperti firman Tuhan kita pada hari ini, Rasul Paulus mau ingatkan kita adik-adik supaya kita jadi anak-anak yang rendah hati, yang gak sombong. Kak Vina, apa itu artinya rendah hati? Nih Kak Vina kasih contoh ya adik-adik ya. Nah, anak-anak yang rendah hati mau berteman dengan siapa saja. Tidak pilih-pilih teman. Aku cuma mau mainan sama yang punya banyak mainan aja deh. Atau aku cuma mau mainan sama yang kaya aja deh. Atau aku cuma mau mainan sama yang punya banyak makanan. Gak gitu adik-adik. Anak-anak yang rendah hati dan gak sombong mau berteman dengan siapa saja. Kalau adik-adik punya yang lebih, kalau adik-adik lebih kaya, adik-adik harus mau berbagi. Bukan berarti adik-adik harus sombong. Kalau adik-adik lebih pintar dalam pelajaran, itu artinya adik-adik harus mau mengajari teman-teman lain yang kekurangan atau yang gak bisa. Bukan berarti adik-adik menyombongkan kebisaan adik-adik. Nah, terus apalagi Kak Vina contoh anak yang rendah hati? Contoh anak yang rendah hati selalu mau dengar-dengaran sama mama, sama papa. Ketika mama dan papa tegur adik-adik karena adik-adik berbuat salah, adik-adik gak boleh ngambek, terus gak mau denger-dengeran sama mama papa. Tapi anak-anak yang rendah hati harus selalu mau mendengar nasihat mama dan papa adik-adik. Karena Kak Vina yakin apa yang mama dan papa katakan atau nasihatkan untuk adik-adik itu semuanya untuk kebaikan adik-adik. Nah, selain itu, untuk menjadi anak yang rendah hati, adik-adik juga harus rajin berdoa. Selain baca firman Tuhan, karena di sana sudah tertulis semua bagaimana cara menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, adik-adik juga tidak boleh lupa berdoa supaya Tuhan Yesus pimpin adik-adik menjadi adik-adik yang membawa berkat, sukacita, menjadi adik-adik yang rendah hati dan tidak sombong kepada semua orang. Nah, itu firman Tuhan yang Kak Vina bawakan untuk hari ini. Sekarang Kak Vina mau kasih tahu aktivitas kita. Nah, Kak Vina sudah potong gambar berbentuk orang seperti ini adik-adik.
Tapi ini masih nggak cantik ya. Nanti adik-adik bisa hias dengan kertas warna-warni seperti ini. Terus ditempel di atasnya. Atau bisa juga pakai majalah bekas atau koran bekas. Nanti kalau sudah jadi, akan terlihat seperti ini adik-adik. Nah, kalau sudah selesai ditempel, adik-adik boleh gambar matanya, hidungnya, mulutnya, dan rambutnya. Oh iya, kalau adik-adik belum bisa buat orangnya, boleh minta tolong mama atau papa untuk guntingkan ya. Oke, nah itu sekian cerita firman Tuhan Kak Vina pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan kakak dan bunda Layan. Yang harus adik-adik kerjakan kalau ada tugas ya di rumah, juga untuk aktivitas. Anak TK minta tolong sama mama papa untuk menyiapkan bahannya adik-adik. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan kakak bunda. Ada tugas yang harus adik-adik kerjakan di rumah dan juga aktivitas untuk anak TK. Minta papa mama siapkan bahannya ya. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 289, baitnya pertama dan kedua, Yesus Kawan Anak-anak. Yesus kawan anak-anak juga kawanku, bimbing tangan tuntun aku sertamu. Ajar aku melakukan yang benar dan baik, pimpin aku memikirkan hal yang baik. Nah, saatnya adik-adik kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami untuk tetap selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah kami semua ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Untuk sekolah kami ya Tuhan, berikan bimbingan agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan selalu diberikan kelancaran untuk setiap usahanya. Buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera dan menjauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Kita menyanyi lagu Kidung Ceria 205. Aku suka membagi, baitnya yang pertama dan kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia.
yang adik-adik berikan, nanti minta tolong untuk papa dan mamanya membawa ke gereja ya. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas semua anugerah yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan ini. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini menjadi berkat bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari adik-adik kita berdiri dan menyanyi Kidung Ceria 206, Kita Harus Membawa Berita. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kami mengajak adik-adik semua untuk berdiri, kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami minggu ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan dan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Ibadah hari Minggu ini sudah selesai. Sebelum menutup ibadah ini, kita akan mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.